Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang HPTLC High Performance Thin Layer Chromatography. Next. Kelompok 1 terdiri dari Anisha Zikriana, Fira Aulia Rahmat, Keke Bayu Rahmat, Nadia Oktaviani, Rifa Maiza Maulana, dan Zahra Araya. Next. Untuk hasil pembahasan kami mendapat referensi dari jurnal uji pemisahan cyanidin dan peonidin dari ekstrak umbi ubi jalar ungu Ipomoea batatas L dengan metode HPTLC spektrofotodensitometri. Next. Untuk materi yang akan kami bahas, pertama ada abstrak, 2 ada alat dan bahan, 3 ada prosedur, 4 data pengamatan, 5 pembahasan, 6 kesimpulan. Next. Selanjutnya saya serahkan kepada presenter. Dipersilahkan. Yang pertama abstrak. Umbi ubi jalar ungu memiliki kandungan senyawa aktif antioksidan antosianin. Antosianin dalam umbi ubi jalar ungu terdiri atas 2, yaitu cyanidin dan peonidin. Perlu dilakukan pemisahan karena adanya perbedaan potensi aktivitas antioksidan dari kedua antosianidin tersebut. Sampel yang digunakan ekstrak etanol kasar ubi jalar ungu. Pemisahan dilakukan dengan metode HPTLC dengan fase diam silika gel RP18F254 dan fase gerak N-butanol asam asetat air atau BAW dengan perbandingan 4:1:5 volume per volume. Hasil pemisahan menunjukkan bahwa terdapat 4 buah noda yang berhasil terpisah, 1 senyawa peonidin dan 3 senyawa cyanidin. Yang selanjutnya ada alat dan bahan. Alatnya yang pertama, beaker gelas, vial, timbangan analitik, pisau, camak ATS 4, camak scanner 4, camak TLC visualizer. Bahannya yang pertama, umbi ubi jalar ungu, silika gel 60, RP18, etanol 70%, metanol, aquades, glasial, N-butanol, AlCl3, dan amonia. Yang ketiga ada prosedur. Di sini yang pertama ada pemisahan antosianidin. Untuk prosedurnya pertama sampel ekstrak etanol kasar umbi jalar ungu ditotolkan pada plat HPTLC silika gel RP18F254 sebanyak 6 mikroliter menggunakan camak ATS. Selanjutnya plat dielusi dengan chamber dengan fase gerak N-butanol, asam asetat, air, atau BAW dengan perbandingan 4:1:5 volume per volume. Lalu plat dikeringkan dengan camak plat heater 3 dengan suhu 35 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk prosedur yang kedua itu ada identifikasi hasil pemisahan. Plat yang telah kering di scan kromatogramnya pada 540 nm dan spektrumnya pada rentang panjang gelombang 200 sampai 700 nm. Lalu plat disemprot dengan reaksi AlCl3, dikeringkan kembali dengan suhu 35 derajat, lalu plat yang sudah direaksikan di-scan kembali dengan prosedur sebelumnya. Dapat dilihat pergeseran spektrum yang terjadi pada masing-masing noda untuk mengidentifikasi senyawa cyanidin dan peonidin.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Apakah Nadia sudah bergabung? Nadia sudah bergabung, apakah Nadia terkendala ya? Baiklah, mungkin akan saya bacakan terlebih dahulu untuk hasil dari hasil yang didapatkan dari jurnal tersebut ialah pada jenis reaksi tanpa reaksi. Dilihat dari Mahakam 1988 pada sinar UV menghasilkan warna merah jingga atau merah jambu atau fluoresensi kuning. Dengan hasil yang didapatkan pada sinar UV yaitu merah jingga, sehingga kesimpulannya positif pada keempat noda. Lalu pada jenis reaksi AlCl3 dari sumber Mahakam 1988 pada sinar UV akan terdapat bercak fluoresensi kuning atau cyanidin. Hasil yang didapatkan yaitu bercak fluoresensi kuning jingga pada noda di RF 0,40, 0,58, dan 0,66, dan merah muda redup di noda pada noda di RF 0,10. Untuk kesimpulannya positif pada RF 0,40, 0,58, 0,66, sedangkan negatif pada RF 0,10. Yang kelima ada pembahasan. Di pembahasan ini pemisahan antosianidin dan ekstrak etanol kasar ubi jalar ungu dengan fase diam silika gel F254 RP18 dan fase gerak BAW 4:5:1 V/V menghasilkan 4 noda yang diidentifikasikan sebagai senyawa antisianidin. Berdasarkan kemiripan bentuk spektrumnya dengan spektrum antosianidin pada literatur, keempat noda tersebut P1, P2, P3, dan P4 berada pada nilai RF 0,10, 0,40, 0,058, dan 0,66. Hasil identifikasi senyawa antosianidin menggunakan reaksi AlCl3 menunjukkan noda P1 tidak berubah warna dari merah menjadi kuning. P1 diduga tidak memiliki gugus ortohidroksi di cincin B pada struktur flavonid, sehingga P1 merupakan senyawa peonidin. Sementara P2, P3, dan P4 mengalami perubahan warna menjadi kuning. P2, P3, dan P4 dapat disimpulkan memiliki gugus ortohidroksi pada cincin B. Senyawa cyanidin memiliki gugus ortohidroksi pada cincin B. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa senyawa antosianidin dari ekstrak etanol kasar ubi jalar ungu yang berhasil dipisahkan terdiri dari 4 noda pada RF 0,10, 0,40, 0,58, dan 0,66. Noda pada RF 0,10 merupakan senyawa peonidin, sedangkan ketiga noda yang lain merupakan senyawa cyanidin. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.